Selamat datang di mata kuliah Matematika Keuangan 1. Saya Mila Novita, salah satu pengampu mata kuliah ini. Pada video ini, saya akan menjelaskan bagian pertama dari anuitas biasa. Setiap manusia tidak terlepas dari berbagai kebutuhan hidupnya untuk keberlangsungan dari kehidupan dia itu sendiri. Dalam hal ini, kebutuhan tersebut ada yang bersifat primer, sekunder, ataupun tersier, seperti rumah, kendaraan, peralatan elektronik, belanja, jalan-jalan, ataupun yang lainnya. Pada slide ini dapat Anda lihat beberapa penawaran kredit untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, di sini pembayaran kredit yang biasanya dilakukan dalam bentuk cicilan dalam jangka waktu tertentu merupakan salah satu bentuk dari anuitas. Jadi, apa yang dimaksud dengan anuitas? Anuitas adalah sederetan pembayaran yang dilakukan pada interval-interval waktu yang sama atau periodik. Contoh anuitas dalam kehidupan sehari-hari sebagaimana yang sudah kita bahas sebelumnya, itu adalah cicilan rumah, cicilan motor, cicilan mobil, pembayaran sewa rumah, pembayaran premi asuransi, ataupun yang lainnya. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai anuitas biasa, kita lihat dulu beberapa jenis anuitas. Anuitas ini dapat dibedakan berdasarkan beberapa hal. Yang pertama, dapat dibedakan berdasarkan pasti atau tidaknya pembayaran yang dilakukan. Untuk hal ini terdapat dua jenis anuitas, yaitu annuity certain dan contingent annuity. Annuity certain merupakan anuitas yang pembayarannya pasti dilakukan untuk periode yang ditentukan. Seperti biasanya cicilan mobil, cicilan rumah, cicilan motor, sudah ditentukan periode waktunya dan selama periode waktu tersebut Anda harus menyelesaikan cicilannya. Nah, yang kedua yaitu contingent annuity merupakan anuitas yang pembayarannya belum pasti dilakukan. Maksudnya belum pasti dilakukan di sini adalah karena dia masih bergantung pada beberapa hal. Contoh yang paling umum dari anuitas ini adalah life annuity, di mana di sini anuitasnya pembayarannya dilakukan jika seseorang masih hidup. Contoh dari life annuity ini yang paling sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari adalah pensiun. Jadi seseorang akan menerima pensiun selama dia masih hidup. Anuitas juga dapat dibedakan berdasarkan waktu pembayarannya. Ada dua jenis anuitas berdasarkan waktu pembayaran, yaitu annuity immediate atau ordinary annuity, atau selanjutnya akan saya sebut sebagai anuitas biasa, dan annuity due atau anuitas di muka. Anuitas biasa merupakan anuitas dengan pembayaran sebesar 1 yang dilakukan pada akhir tiap periode. Jadi kata kuncinya di sini adalah akhir tiap periode untuk N periode. Sementara anuitas di muka adalah anuitas dengan pembayaran sebesar 1 yang dilakukan pada awal setiap periode. Nah, di sini saya menyebutkan sebesar 1, baik untuk anuitas biasa ataupun anuitas di muka. Tetapi dalam prakteknya, nanti ini tidak harus pembayarannya sebesar 1. Nah, pemberian pembayaran sebesar 1 untuk memudahkan nanti dalam perhitungan formula saja. Untuk selanjutnya, interval waktu antara pembayaran anuitas nanti akan kita sebut sebagai periode pembayaran. Berikutnya, kita akan melihat bagaimana diagram waktu dari anuitas biasa dengan pembayaran di setiap akhir periode adalah sebesar 1 selama N periode. Perhatikan gambar berikut ya. Di sini karena sifatnya adalah pembayaran yang dilakukan setiap akhir periode, kita punya diagram waktu sebagai berikut, dari waktu 0 sampai waktu N. Di sini tidak disebutkan periodenya, bisa saja ini tahun, bulan, setengah tahun atau semester, atau triwulan. Nah,
Di sini karena pembayarannya setiap akhir periode, berarti pembayaran pertama itu terjadi di akhir periode pertama atau di angka 1 ini. Sebenarnya ini juga sekaligus menjadi awal periode kedua. Kemudian ini adalah akhir periode kedua, akhir periode ketiga, sampai akhir periode ke N. Jadi total ada N kali pembayaran dalam N periode, di mana setiap pembayarannya itu dilakukan di akhir periode. Perhatikan kembali diagram waktu dari anuitas biasa pada slide sebelumnya. Kita akan berkepentingan untuk mencari beberapa nilai atau kuantitas pada gambar ini. Nah, di sini ada dua tanda panah, yaitu tanda panah yang diberi angka 1 dan tanda panah yang diberi angka 2. Nah, tanda panah pertama yang diberi angka 1, ini muncul 1 periode sebelum pembayaran pertama dilakukan. Atau di sini, kalau pembayaran pertama dilakukan di akhir periode 1, maka waktunya ada di waktu 0. Nah, ini mengindikasikan di waktu ini kita menghitung yang namanya nilai sekarang dari semua pembayaran di masa depan sebesar 1 dari akhir periode 1 sampai akhir periode N. Nah, nilai sekarang ini nanti akan dinotasikan dengan AN. Ya. Selanjutnya, tanda panah yang kedua muncul di periode ke N atau tepat pada sesaat setelah pembayaran terakhir dilakukan. Nah, tanda panah kedua ini sebenarnya adalah nilai akumulasi dari anuitas pada waktu N. Jadi, nilai akumulasi dari semua pembayaran sebesar 1 dari akhir periode 1 sampai akhir periode N. Jadi, ini adalah nilai akumulasi semua pembayaran ya, yang akan kita notasikan dengan SN. Berikutnya, kita akan lihat bagaimana formula dari present value anuitas biasa. Perhatikan kembali diagram waktu dari anuitas biasa. Formula dari present value dari anuitas biasa adalah sebagai berikut. Pada diagram waktu ini bisa kita lihat bahwa present value dari anuitas biasa bisa diperoleh dari penjumlahan semua pembayaran di setiap akhir periode. Angka 1 di sini, kalau kita cari present value-nya itu adalah sebesar V. Angka 1 di akhir waktu kedua, present value-nya di waktu 0 itu adalah V kuadrat, sampai seterusnya 1 di akhir periode N itu adalah present value-nya V pangkat N. Sehingga dengan menggunakan formula deret geometri, yaitu A kali 1 min R pangkat N per 1 min R, dengan R-nya adalah sebesar V, maka kita akan dapat formula dari penjumlahan V tambah V kuadrat sampai V pangkat N adalah V kali 1 min V pangkat N per 1 min V. Atau dengan menggunakan hubungan antara 1 min V dengan I, kita peroleh bahwa 1 min V sama dengan IV. Ini ada di materi bab 1. Maka kita akan memperoleh bentuk sederhana dari AN adalah 1 min V pangkat N per I. Jadi dengan demikian, present value dari anuitas biasa bisa diringkas menjadi satu formula sederhana, yaitu AN sama dengan 1 min V pangkat N per I. Selanjutnya, kita akan melihat bagaimana bentuk dari nilai akumulasi anuitas biasa. Perhatikan kembali diagram waktu dari anuitas biasa. Pada diagram ini, kita akan mengakumulasikan setiap nilai di akhir periode 1 sampai akhir periode N, ya diakumulasikan semua ke waktu N. Dengan demikian, formula dari akumulasi anuitas biasa pada waktu N adalah sebagai berikut. Perhatikan bahwa nilai 1 yang di awal ini itu adalah nilai 1 di waktu N. Jadi kita bekerjanya mundur dari waktu N ke waktu 1. Kemudian akumulasi dari nilai 1 di waktu N-1 itu adalah 1 plus I. Begitu juga seterusnya kita mundur sampai waktu kedua, akhir periode kedua, nilai akumulasinya adalah 1 plus I pangkat N-2 dan nilai akumulasi dari 1 di akhir periode 1 adalah 1 plus I pangkat N-1.
Dengan cara yang sama dengan present value, maka kita mendapatkan bentuk dari penjumlahan ini sebagai 1 plus I pangkat N min 1 per 1 plus I min 1. Atau jika disederhanakan kembali menjadi 1 plus I pangkat N min 1 per I. Demikianlah video bagian pertama dari anuitas biasa. Untuk bisa menyelesaikan materi ini, Anda harus melihat video bagian kedua. Untuk lebih lengkapnya, Anda bisa membaca modul yang telah di-upload di iDolls, kemudian lanjutkan dengan mengerjakan semua latihan yang diberikan. Sampai jumpa di video berikutnya.